membuka lembar baru pemerintahan daerah Kabupaten Mamuju tahun 2021, Bupati dan Wakil Bupati terpilih pasangan Haja Siti Sutina Suhardi dan Ado Masud pasca dilantik pada tanggal 26 Februari langsung diperhadapkan pada dua situasi tantangan yang cukup berat. Pemenang Pilkada 2020 ini harus segera mampu melakukan penanganan bencana gempa bumi yang terjadi tanggal 15 Januari 2021. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19 yang juga masih merajalela menjadikan dinamisasi pemerintahan sangat merasakan guncangan yang memaksa terjadinya pembatasan aktivitas sosial masyarakat. Namun tidak ingin mata arang, di bawah komando Bupati perempuan pertama di Sulawesi Barat, Mamuju langsung berbenah, dimulai dengan rekonstruksi atas dampak bencana dengan menyatukan semua potensi yang dimiliki serta sinergitas dengan pihak lain, terutama berbagai lembaga mitra yang hadir untuk membantu penanganan pasca bencana. Akhirnya, perlahan tapi pasti, atas kolaborasi apik yang digawangi pemerintah daerah dengan pembentukan sejumlah pokja, masyarakat Mamuju mulai bangkit dan menata hidup yang baru. Ditambah intervensi Pemkab Mamuju yang terus memacu pembangunan infrastruktur telah mampu menghadirkan sejumlah fasilitas dan peningkatan sarana yang dibutuhkan masyarakat. Mulai dari peningkatan jalan, seperti ruas Jalan Desa Pasakbu, Kecamatan Tapalang Barat dengan nilai hampir 3,5 miliar, ataupun Jalan Korongana CC yang bahkan menelan anggaran lebih dari 5,2 miliar. Sampai pada pembangunan kantor Polsek Mamuju yang juga menjadi fokus pembangunan tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati telah mampu direalisasi dengan total gelontoran dana lebih dari 42 miliar rupiah untuk sektor pekerjaan umum dibarengi penguatan sektor lain yang memang sangat diperlukan masyarakat. Utamanya layanan dasar yang sangat vital juga tidak terlepas dari intervensi pemerintah daerah. Salah satunya adalah jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS. Lewat kebijakan yang dikeluarkan Bupati, saat ini semua masyarakat Mamuju dipastikan akan mendapat pelayanan kesehatan gratis, sebab seluruh biaya jaminan kesehatan BPJS telah ditanggung pemerintah daerah. Bahkan Mamuju telah mencapai cakupan kesehatan semesta yang mengindikasi hampir tidak ada lagi warga Mamuju yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan. Atas segala kebijakan itu, Mamuju mulai bangkit melalui semangat visi Mamuju Keren sebagai orientasi pembangunan 5 tahun yang menjadi mahar politik Bupati dan Wakil Bupati Mamuju kepada masyarakat. Mereview perjalanan daerah di tahun pertama pemerintahan Tina Ado, inilah Kaleidoskop 2021. Pada tanggal 1 Maret, Bupati dan Wakil Bupati langsung menggelar rapat perdana di hari kerja pertama pasca dilantik. Dalam pertemuan bersama seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Mamuju, Bupati Haja Siti Sutina Suhardi menyampaikan tidak perlu lagi ada perdebatan soal politik, karena yang terpenting mulai mempercepat kinerja dan menyatukan persepsi untuk segera melaksanakan agenda visi misi Bupati yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Mamuju. Dalam kesempatan itu juga dibahas program 100 hari kerja pertama yang memuat 3 hal utama, yakni dukungan pelaksanaan pemerintahan, penanganan pasca bencana, serta pemulihan ekonomi. Tanggal 24 Maret, penyusunan kerangka awal perencanaan pembangunan melalui Forum Musrembang dimulai dengan menampung aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan. Dimulai di Kecamatan Tapalang, selanjutnya menyusul kecamatan lain untuk dijadikan rujukan perencanaan pembangunan. Sehari berselang atau tepat tanggal 25 Maret, upaya pemerintah menekan penularan pandemi COVID-19 dilakukan dengan program vaksinasi. Dalam langkah ini, Bupati dan Wakil Bupati bahkan juga turut melakukan vaksinasi, menandakan program ini aman dan harus dilakukan semua masyarakat demi memutus mata rantai COVID-19. Terus memacu pertumbuhan ekonomi pasca bencana, tanggal 6 April digelar Inovasi Supertani Indonesia yang diharapkan menjadi pemacu semangat para petani untuk menjadi petani keren. Dengan menyatukan berbagai potensi yang dibutuhkan, termasuk dukungan permodalan dari perbankan maupun penggunaan teknologi pertanian.
Di hari berbeda, pada tanggal 13 April, Bupati Haja Siti Sutina Suhardi berkesempatan melakukan peresmian pasar rakyat di Kecamatan Papalang. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang pelaku usaha dan masyarakat dalam kepentingan perputaran ekonomi masyarakat setempat. Memasuki 16 April, pemerintah Kabupaten Mamuju ingin memastikan rencana pembangunan jangka menengah daerah telah mengakomodasi kepentingan publik. Maka digelar konsultasi publik RPJMD yang dilaksanakan di kantor Bupati sementara Sapota. Dalam forum tersebut, mengemuka sejumlah saran atas pelaksanaan RPJMD. Dari saran dan masukan tersebut akan menjadi rumusan finalisasi rencana pembangunan daerah 5 tahunan tersebut. Selang beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 21 April, dinamisasi pemerintahan di tingkat desa dilakukan dengan melantik sejumlah penjabat kepala desa yang bertugas melaksanakan program sementara tiap desa sekaligus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa definitif. Dalam arahannya, Bupati mengharapkan keseriusan seluruh penjabat Kades untuk bersama-sama mendorong kemajuan desa melalui sinergitas terhadap visi misi Mamuju Keren sebagai marwah suksesi pembangunan daerah. Tak terasa pada tanggal 23 April, bulan Ramadan pertama, Bupati dan Wakil Bupati terpilih kembali dimeriahkan dengan kunjungan bersafari Ramadan. Meski masih dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan, namun silaturahmi Sutina Suhardi dan jajaran ke wilayah kecamatan yang dimulai dari Kecamatan Tapalang mendapat antusias dari warga. Menyeberang ke tanggal 14 Juli yang merupakan hari penting yang menandai kelahiran Mamuju, diperingati Hari Jadi Mamuju ke-481. Meski masih dalam suasana terbatas menghadapi pandemi, namun Hari Jadi Mamuju tetap berlangsung hikmat dengan gelaran sidang paripurna istimewa di gedung DPRD Mamuju yang turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat. 6 Agustus menjadi bukti sinergitas berbagai level pemerintahan dalam upaya memajukan ekonomi masyarakat. Dilakukan penyerahan bantuan alat dan fasilitas pertanian yang merupakan program aspirasi dari anggota DPR RI Komisi 4 Haji Suhardi Duka. Di kesempatan tersebut, Sutina Suhardi menyampaikan rasa terima kasih atas sinergi dan dukungan dari SDK dan ia berharap bantuan yang disalurkan dengan nilai miliaran rupiah akan segera membantu petani untuk lebih bersemangat dalam meningkatkan produktivitas pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten Mamuju. 3 September adalah hari yang cukup kelam bagi masyarakat Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku, dan sekitarnya. Pasalnya, di hari tersebut terjadi musibah banjir yang merendam sebagian besar rumah warga. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun banjir tersebut telah merusak sebagian lahan pertanian maupun perumahan masyarakat setempat. Untuk itu, dengan cepat, Bupati langsung memimpin jajaran, terutama Dinas Sosial dan BPBD, untuk segera membantu warga Sondoang. Hal ini mengundang atensi dari masyarakat atas responsibility Bupati terhadap warga yang mengalami bencana. 14 September menjadi momentum kesekian kalinya bagi Yayasan Karampuang sebagai mitra pemerintah yang melakukan pendampingan dan memberi bantuan kepada masyarakat dalam upaya pengembangan kemandirian ekonomi dan peningkatan sumber daya masyarakat. Tanggal 4 Oktober, di bawah koordinasi Dinas Kominfo dan Persandian, instrumen pendukung Kartu Mamuju Keren atau KMK mulai disusun. Diharapkan atas aktualisasi kartu ini akan menjawab ekspektasi masyarakat sebagai salah satu janji politik Bupati dan Wakil Bupati. 14 Oktober merupakan hari yang terbilang prestisius. Pemerintah Kabupaten Mamuju didaulat menerima penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya tahun 2020 kategori Madya dan menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Barat yang menerima penghargaan setingkat tersebut dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sutina berharap penghargaan yang diterima dapat menjadi motivasi bagi semua stakeholder di Kabupaten Mamuju dan memacu daerah ini menjadi kota layak anak.
22 Oktober 2021, untuk pertama kalinya, seorang bupati juga didaulat menjadi Bunda PAUD tingkat kabupaten. Adalah Haja Siti Sutina Suhardi yang menerima amanah tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Atas tanggung jawab itu, Sutina mengaku akan terus mendorong akselerasi layanan PAUD melalui stimulasi, intervensi, dan optimalisasi layanan anak. 21 Desember mungkin akan menjadi momentum yang berharga kepada kaum disabilitas Kabupaten Mamuju. Karena hari yang bertepatan, peringatan Hari Disabilitas Internasional tersebut juga dimeriahkan di tingkat lokal bersama Yakum dan organisasi Gema Difabel. Hadir sebagai bupati definitif pertama yang menyasar tempat pembuangan akhir atau TPA Adi-Adi. Bupati Mamuju Sutina Suhardi benar-benar memantau secara langsung pusat penampungan sampah seluruh masyarakat Mamuju tersebut. Ia berharap ke depan TPA Adi-Adi akan diarahkan menjadi TPA yang lebih representatif dan ramah lingkungan. Di kesempatan itu, Bupati menerima bantuan hibah dari Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Sulawesi Barat, Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Republik Indonesia. Tanggal 23 menjadi bukti sinergitas yang terus terbangun antara pemerintah Kabupaten Mamuju dengan lembaga legislatif DPR RI. Melalui intervensi program dari legislator Senayan, Haji Suhardi Duka, mantan Bupati Mamuju 2 periode ini seakan tidak pernah berhenti menyalurkan bantuan ke berbagai wilayah di tanah air, terutama di Provinsi Sulawesi Barat yang juga menjadikan Mamuju sebagai salah satu daerah penerima bantuan yang nilainya ditaksir lebih dari 17 miliar. Atas bantuan dan sinergitas itu mendapat apresiasi khusus Bupati Mamuju. Menurut Sutina, hal itu dilakukan adalah bentuk komitmen terhadap janji sosok Suhardi Duka dan pemerintah yang dipimpinnya untuk senantiasa hadir memberikan kemudahan kepada masyarakat Mamuju. Tanggal 24 Desember, untuk pertama kalinya, Satuan Pemadam Kebakaran yang merupakan unit bidang dari Dinas Satpol PP dan Damkar Mamuju menerima bantuan 1 unit armada mobil pemadam kebakaran. Mobil double kabin yang mampu menampung 4.000 liter air tersebut ditaksir senilai 1,6 miliar dan memiliki keunggulan yang belum pernah dimiliki Damkar Mamuju. Yang tidak kalah mengundang perhatian adalah pengadaan armada alat berat ekskavator amfibi bagi Dinas PUPR yang diperuntukkan untuk melakukan penggerukan sungai yang mengalami pendangkalan demi mengantisipasi banjir. Hal istimewa lain yang terjadi tanggal 24 Desember adalah penyerahan bantuan yang lagi-lagi diberikan kepada masyarakat. Kali ini, pemerintah daerah yang mengusung visi Mamuju Keren menyasar kembali kelompok usaha perikanan dan kelautan dengan bantuan berupa kendaraan roda 3 sampai perahu nelayan dengan mesin 4 PK dan diberikan secara cuma-cuma melalui alokasi anggaran APBD murni lewat sinergitas dengan anggota DPRD Kabupaten Mamuju. Saya berterima kasih sekali sama Bupati Mamuju dengan adanya bantuan kapal ini. Insya Allah saya akan pergunakan dengan harapan-harapan untuk kita di Balak-Balak. Tanggal 27 Desember, hal menggembirakan sekaligus membanggakan disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa Mamuju telah berhasil mencapai target vaksinasi nasional di atas 70%. Capaian itu menjadikan Mamuju kabupaten pertama di Sulawesi Barat yang berhasil melaksanakan program tersebut sesuai target. Atas capaian itu, Bupati menyampaikan rasa terima kasih kepada semua stakeholders terkait utamanya jajaran Forkopimda atas kerja kerasnya dalam menyukseskan program tersebut. Ia berharap keberhasilan itu dapat menjadi modal dalam membentuk herd immunity yang pada akhirnya akan menjadikan Mamuju dapat terlindung dari pandemi COVID-19 serta dapat menata kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Kabar yang cukup melegakan akhirnya datang dari Ombudsman Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Desember diumumkan
hasil survei predikat kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan lembaga yang berkewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Dari 416 pemerintah kabupaten yang disurvei oleh Ombudsman, Mamuju dipastikan menjadi salah satu daerah yang telah berada pada level tertinggi zona hijau yang mengindikasikan pelayanan publik telah sangat baik. Sementara lebih dari setengah daerah yang mendapat penilaian atau 226 kabupaten masih berada di level zona kuning dan 87 bahkan berada di zona merah. Dan yang lebih luar biasanya lagi, predikat tersebut diraih Kabupaten Mamuju di tengah keterbatasan sarana dan prasarana akibat dampak bencana gempa bumi yang terjadi pada awal tahun 2021. Dari semua peristiwa dan kegiatan pemerintah Kabupaten Mamuju selama kurun waktu 1 tahun akan menjadi rekam jejak pemimpin termuda Kabupaten Mamuju, Haja Siti Sutina Suhardi dan Wakil Bupati Ado Masud dalam menapaki tahun-tahun berikutnya untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat demi mewujudkan Mamuju keren sebagai angan dan harapan menjadikan daerah menjadi lebih maju dan sejahtera. Karena tidak akan ada 1000 langkah tanpa dimulai dari 1 langkah kecil pertama.